Episode 76, Berita Heboh. Setelah 15 menit pingsan, Nurul perlahan membuka matanya dan memperhatikan sekitar yang ternyata masih dalam perjalanan. Hahaha, syukurlah berarti yang tadi cuma mimpi batinnya sambil berusaha mengumpulkan kesadaran. Heh, sudah sadar? Tanya Vino. Nurul tak menjawab. Ia bingung kenapa Vino menanyakan kesadarannya. Mata bapak kenapa? Ia heran ketika melihat mata Vino merah sebelah kok seperti deja vu pikirnya. Kelilipan, kamu lupa. Senyum Vino mengembang penuh arti. Hah. Kelilipan. Kok persis kayak di mimpiku. Pikir Nurul. Kelilipan apa pak? Dia kembali memastikan, hewan, masa kamu lupakan kamu yang bantu keluarin hewannya? Jawab Vino menaikkan sebelah garis bibir membuat senyumannya semakin misterius. Glek, Nurul menelan ludahnya yang tercekat karena tak percaya dengan yang ia dengar. Enggak mungkin. Cuma kebetulan pasti, aku deja vu kayaknya. Enggak mungkin Pak Vino begitu samaku, enggak mungkin batinnya lagi sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kamu kenapa? Enggak apa-apa Pak, berapa lama Nur ketiduran di sini Pak? Vino mengernyitkan alisnya, tidur katanya. Jadi dia mengira kalau yang tadi cuma mimpi. Lumayan lama. Nurul menghela nafas lega mendengar itu, berarti memang cuma mimpi pikirnya. Tapi ia heran, kenapa mimpi itu terasa sangat nyata. Bahkan ia masih ingat dengan jelas bagaimana Vino mencubit bibirnya. Kok bisa-bisanya sih kamu mimpi begitu Nur, jorok banget otakmu. Rutuknya dalam hati, haruskah ku beritahu kalau aku benar-benar mencubitnya Ted? Batin Vino. Ayo turun, nanti kita terlambat. Vino membukakan pintu untuk Nurul, karena masih terbayang-bayang kejadian yang ia anggap mimpi itu. Nurul sampai tidak berani menatap wajah Vino, entah kenapa tubuhnya jadi merinding kala memandang wajah Vino, apalagi tatapan Vino kepadanya terasa sangat berbeda. Di sisi lain, Zei yang merasa sangat frustasi karena melihat Vino dan Nurul tadi merenung di kamarnya. Tenanglah Zei, dia begitu pada gadis itu karena menganggapnya saudara, gumamnya menenangkan diri sendiri. Tapi kenapa aku kepikiran sih, rasa cemburu terus saja menjajah isi kepala Zei. Karena suntuk dan tak ada teman yang bisa diajak cerita, Zei pun memutuskan keluar sebentar mencari minuman dan udara segar, tak lupa topi dan masker ia pakai agar tak tertangkap kamera paparazzi. Sambil menunggu Farhat mandi, Melissa menyiapkan makan malam mereka, karena kedua artnya sudah pulang, jadi dia yang menyiapkan sendiri. Sayang, kamu makan duluan nggak apa-apa. Manajer administrasi menelpon Mas katanya ada sedikit masalah darurat yang harus Mas atasi, ujar Farhat terburu-buru. Iya udah Mas, senyumnya memudar, sudah capek-capek masak malah ditinggal, pergi dulu ya sayang. Mas akan pulang secepatnya kok, Farhat mengecup kening Melissa lalu segera pergi. Males banget makan sendirian. Melissa meletakkan sepatunya lalu mengambil cemilan di kulkas dan duduk di depan TV dengan bibir manyun. Apa gunanya jabatan manajer kalau harus Mas juga yang turun tangan? Memangnya dia tidak diajari menangani masalah? Dasar manajer nggak berperi ke ibu hamilan. Rutuk Melissa kesal sambil terus mengunyah snacknya, sepertinya manajer itu menjadi pelampiasan kekesalan Melissa karena sudah mengganggu makan malamnya dengan Farhat. 1 jam, 2 jam, waktu terus berjalan hingga menunjukkan pukul 20.30 malam, mata Melissa mulai bosan melihat acara TV yang monoton tak menarik, berulang kali ia mengganti channelnya tapi tetap saja tidak ada yang pas di hati. Mas kok belum pulang sih, katanya bentar, gumamnya mulai gelisah. Ia seperti anak terlantar padahal di rumahnya sendiri, mau naik ke kamar takut, dia masih teringat mimpi zombie menyeramkan waktu itu, mau menelpon Farhat segan, takut mengganggu pekerjaannya, akhirnya ia streaming di ponselnya menonton ulang drama kesukaannya dengan keadaan TV tetap menyala agar tak kesepian. Di hotel tempat Zei menginap, puluhan reporter dan wartawan tampak berkumpul di depan kamarnya Zei sejak 30 menit yang lalu.
Ternyata berita di penjaranya Sean selaku CEO agensi ternama bocor ke media, dan nama Zhai pun tak luput terseret dalam pemberitaan heboh tersebut. Entah siapa dan dari mana mereka mengetahui hotel penginapan Zhai, padahal selama ini pihak agensi menyembunyikan alamatnya demi menjaga privasi Zhai. Astaga! Zhai yang baru saja kembali dari supermarket terkejut melihat pemandangan di depan kamarnya sudah dibanjiri awak media. Dengan perlahan tapi pasti, Zhai membalikkan tubuhnya dan menundukkan kepala serendah mungkin agar wartawan tidak mencurigainya. Terpaksa ia harus kembali ke mobilnya dengan nafas tersengal-sengal seperti maling yang tertangkap basah. Apa yang mereka lakukan di sana? Saat pikirannya kacau, kesialan tak sampai di situ saja. Zhai yang tadinya keluar hanya membawa 5 lembar uang 100 ribuan ternyata tak membawa ponsel serta dompetnya. Sial! Aku harus bagaimana? Cak. Zhai semakin kesal dengan situasi saat itu. Ia tak tahu harus kemana, ke kantor agensi tak mungkin karena kalau di sini saja awak media heboh, maka sudah pasti keadaan di sana lebih kacau. Mau menginap sementara ke hotel lain tak bisa, karena tak membawa uang, ingin meminta bantuan staf atau yang lain pun tak bisa karena ponselnya ada di kamar. Melihat semakin banyak awak media yang berdatangan Zhai menjadi panik, tanpa berpikir kemana tujuannya Zhai menancap gas dan segera meninggalkan hotel itu. Saat berhenti di lampu merah, matanya tiba-tiba terfokus ke layar lebar yang dipasang oleh stasiun televisi di luar gedung. Zhai pun terkejut, bagaimana bisa berita ditangkapnya Sean menyebar dan yang lebih parah namanya ikut terseret, siapa yang membocorkannya? Pantas saja, matilah aku. Risaunya, saat situasi sedang kalut tiba-tiba otaknya memunculkan ide, ya kantor Farhat mungkin tujuan yang tepat karena pastilah para wartawan tidak ke sana sebab malam hari tidak mungkin ada yang bekerja. Ya, aku bisa meminta petugas keamanan menelpon staf agensiku, lalu mereka pasti akan menjemputku, ujarnya lega. Zhai pun langsung tancap gas ke tempat tujuan. *BREAKING News malam ini. CEO agensi BF Entertainment. Sean BENEDICT atau dikenal dengan Sean dipenjara atas tuduhan pengedaran narkotika, serta tindakan kriminal kepada seorang wanita yang diketahui istri dari Presidir Brahms Group. Diberitakan Sean sudah dipenjara sejak bulan lalu, media baru saja gempar setelah 30 menit yang lalu seorang anonim mengunggah artikel terkait penangkapan Tuan Sean berserta terseretnya nama model cantik papan atas yaitu Suzaira yang diyakini tangan kanan dalam kasus Tuan Sean. Berikut beberapa barang bukti mengenai tertangkapnya Tuan Sean yang disembunyikan dari awak media ***. Black. Melissa sampai menjatuhkan ponselnya karena terkejut setelah mendengar siaran langsung berita barusan, tangannya sampai bergetar lemas, bukan karena kasus tersebut terungkap, tapi karena ini pertama kali namanya terpampang di stasiun TV ternama. Walaupun sebagai korban jadilah, kok bisa terbongkar. Padahal kami sepakat menutup kasus ini dari media demi kebaikan bersama, lalu siapa yang membocorkannya? Mata Melissa yang tadinya tinggal 5 watt kini terang lagi, ia pun menyimak serius tayangan berita eksklusif tersebut sambil asik mengunyah cemilannya kembali. Ya tentu saja dia tenang, toh dia korbannya, paling cuma malu doang karena nama dia terlanjur terpampang di televisi.